kita hari ini akan belajar soal revenue stream seperti yang sudah dikatakan sebelumnya saya di grup WhatsApp. Cuman saya pengen tahu dulu nih sebelum nanti kita belajar soal masalah revenue stream. Nah, gimana selama teman-teman mengerjakan tugas terkait Lean Canvas-nya? Apakah punya kesulitan atau misalkan ada hambatan selama mengerjakan? Seperti apa? Ada kesulitan Ada, nggak Bu. kira-kira? Kenapa tuh? Di bagian problem dan solusi, Bu. Oke, pembagian problem dan solusi. Masalahnya lebih kemana? Tadi siapa nih? Oke, Ajam ya. Nah, mungkin teman-teman susah gitu ya menganalisa problem dan solusi yang mau teman-teman pilih nanti di project bisnisnya teman-teman. Nah, maka dari itu kita hari ini sebelum kita memulai ke revenue stream, saya pengen kita teman-teman hari ini kita sama-sama belajar terlebih dahulu dari project-project tugas yang sudah masuk. Kita sama-sama menganalisa, sama-sama belajar mana yang bisa diperbaiki untuk misalkan sebagai analisa ke depannya. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, nanti bisa kita sama-sama sharing. Sifatnya ini adalah kita sama-sama sharing terhadap produk ataupun misalkan project bisnis yang tugasnya teman-teman sudah submit ya. Nah, ini sudah ada 39 orang, mudah-mudahan yang saya panggil kelompoknya sudah hadir ya. Nah, saya cek dulu. Oke. Ada dari siapa nih? Ada kelompoknya Bestari, ada dari Yusuf Rizal Robani. Ada nggak timnya dari Yusuf Rizal Robani? Dari kelompoknya produk bisnisnya adalah Bestari. Hadir nggak tim kelompoknya? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya panggil dari yang lain dulu deh. Ada kelompoknya Selalu Untung dari Erlangga Riansyah, Dimas Pangestu, Syifa Anissa Nabila, Muhammad Andra Fahreja, sama Pandu Linggar Kumara. Ada? Ada, Bu. Oke, baik. Oke, nah kita coba sharing dulu nih, apa nih produk yang dibikin dari timnya Syifa ya? Kayaknya kamu perempuan sendiri ya di kelompok ini ya? Iya, betul, Bu. Oke, Sendiri. oke baik. Saya download dulu, takutnya nggak kelihatan ya. Nah, nanti mungkin Syifa boleh jelasin nih, bantu jelasin ke teman-teman sebenarnya Syifa tuh bikin apa, terus kenapa milih ide bisnis ini, kemudian siapa customer segmennya, problem yang mau diselesaikannya seperti apa gitu ya. Ini saya kurang jelas ya, teman-teman kelihatan jelas nggak? Burem, Bu. Kurang ya. Syifa ada yang lebih jelasnya nggak Syifa dari di Syifa? Kayaknya ini soalnya, Ada, Bu. oke boleh. Boleh Syifa aja yang share ya. Oh iya, bentar ya, Bu. Saya buka laptop dulu ya, Bu. Oke, baik. Kita sambil menunggu ya. Nah, kalau sembari menunggu Syifa tadi kelompoknya Yusuf ada nggak ya? Sudah hadir belum? Ini di teman-teman nggak jelas ya? Wah, ini udah 200%. Jelas nggak di layar teman-teman? Masih burem, Bu. Oke, kurang ya. Baik, kita tunggu Syifa aja kalau kayak gitu. Nah, jadi intinya kalau sebelum kita melangkah ke revenue stream, saya pengen teman-teman menyamaratakan terlebih dahulu pemahamannya sudah sejauh apa. Kalau misalkan memang ada yang masih belum dimengerti, boleh ditanyakan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sembari menunggu Syifa share screen?
Oke, silakan Alif Wijaya. Ada yang mau tanyakan? Ibu izin bertanya untuk absensinya lewat mana ya, Bu? Oke, baru masuk udah nanya absensi ya. Mungkin saya sekalian kirim aja sekalian. Ntar saya kirim nih ke link absen ya. Sudah saya drop ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita sharing dengan Shiva? Shiva ini bikin produknya di G-Business ya. Tunggu bentar ya Bu, ini laptopnya lama ya Bu. Oke, oke. Atau ada tim lain sembari nunggu Shiva yang ready mau di-sharing ke kita sama-sama belajar? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh, silakan. Kalau misalkan bagian channel itu lebih ke apa namanya? pemasaran secara online atau harus apa namanya? saling berkomunikasi langsung gitu. Oke, online atau offline gitu ya, tatap muka atau Iya nggak gitu. tatap muka. Oke, sebenarnya kalau saat ini ngelihat sebenarnya dua-duanya dipakai ya, tergantung produk bisnis kamu apa. Misalkan kalau contohnya makanan gitu ya, biasanya contoh kalau misalnya contohnya bikin kayak kafe atau misalkan makanan memang yang sifatnya sifat cepat saji misalnya kayak gitu ya, itu biasanya memang kan yang channel yang dilakukannya adalah misalkan offline kebanyakan karena yang perlu divalidasi di awal-awal mungkin adalah rasa, kemudian juga reaksi customer setelah merasakan misalkan makanan tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan sifatnya memang barang channelnya memang sifatnya mungkin bukan makanan, kan sekarang tuh saat ini banyak banget ya online juga bisa digunakan sebagai salah satu channel pemasaran. Jadi apakah channelnya offline apa online? Dua-duanya bisa dipakai atau pilih salah satu juga nggak jadi masalah. Jadi lebih menyesuaikan produknya teman-teman, customer yang teman-teman pilih tuh adanya di online atau di offline kayak gitu. Kayak gitu ya. Ada lagi yang Baik, bertanya? Bu. Oke. Jadi misalkan contohnya kalau yang channel tuh misalkan contohnya secara offline itu kan misalkan kayak gabung komunitas pada saat dulu saya bikin Hijabs gitu ya, perusahaan soal e-commerce muslimah gitu ya, maka channel pertama saya untuk bisa masuk ke target market adalah datang ke komunitas-komunitas hijaber gitu ya. Walaupun misalkan secara pengiklanan gitu ya, endorse hijabersnya, endorse model muslim dan lain sebagainya itu tetap dilakukan. Tapi untuk bisa dapetin customer pertama di awal-awal saya juga melakukan aktivitas offline-nya. Misalnya contohnya gabung ke pengajian, terus misalkan kayak gabung ke komunitas hijaber, misalkan terus kemudian masuk ke misalkan komunitas fashion muslim dan lain sebagainya, itu yang biasanya saya lakukan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau secara channel gitu ya, teman-teman bisa melakukan apapun caranya, untuk intinya gimana caranya market itu mengenal produknya teman-teman. Atau contohnya misalkan datang ke, kalau misalkan ada target marketnya orang-orang yang suka ikutan seminar, maka teman-teman perlu mendatangi misalkan tempat-tempat seminar, atau misalkan contohnya customer-nya adalah mahasiswa, maka mungkin teman-teman cari yang memang mahasiswa yang ada di kampus misalkan kayak gitu. Itu yang biasanya experience di awal biasanya kalau misalkan offline itu tetap mesti dilakukan karena pengen dapat efek real feedback gitu ya. Karena kan kalau online tuh memang mudah kita dapetinnya, tapi mudah juga untuk dimanipulasi gitu. Ya baik Bu, ini udah bisa Bu. Oke, boleh. Silakan Siva untuk share screen ya. Baik Bu.
Izin share screen ya, Bu. Boleh. Nah, udah kelihatan ya belum, Bu? Ya, oke, udah. Jadi Syifa nih bikin apa nih? Bikin produk apa? Customer segmennya siapa? Problem yang pengen diselesaikannya seperti apa? Boleh dijelaskan. Baik, ini untuk produknya yaitu kita membuat Digi Business. Nah, di sini kita menjual aplikasi. Dan di sini penyelesaiannya. Di sini ada problem, solution, unique value, proposition, unfair extension, customer, existing, key matrix, key level concept, dan channel. Dan di sini pembuatannya dari Erlangga Rianca, dan kebetulan Erlangga belum masuk Zoom, dan ini yang buat proyeknya itu Erlangga, Bu. Oke, Jadi terus? kurang paham. Oke. Dan Oke, jadi diskusi teman-teman seperti apa nih ketika teman-teman memutuskan untuk bikin Digi Business? Ini katanya problem yang diselesaikan adalah pekerjaan menjadi melelahkan karena semuanya dilakukan secara manual. Pekerjaan apa yang dilakukan secara manual tuh spesifiknya lebih ke apa? ini kurang jelas nih, Bu. Soalnya semalam Erlangga sendirian ini, Bu, yang buat yang ini. Oke, jadi Syifa nggak berkontribusi atau misalkan nggak ikut nimbrung nih soal pembuatan ini. Oh, kalau aku cuma buat laporannya aja sih, Bu. Oke, nggak nanya kenapa bikin ini. Enggak, Bu. Soalnya semalam itu dadakan dia buatnya juga buru-buru. Oke, baik. Ada teman dari satu kelompoknya selain Erlangga yang sudah hadir yang bisa menjelaskan selain Syifa? Adalah? Tidak ada? Oke, baik. Oke, kita tunda dulu aja berarti ya. Oke, Syifa, terima kasih ya buat sharingnya. Saya Bu, tapi lagi di luar. Silahkan Dimas kalau bisa. Oke. Gak jadi masalah kalau lagi di luar, asal kamu bisa menjelaskan. Ada Dimas? Dimas bisa open mic nggak? Nggak ada. Oke, kita pindah ke kelompok lain aja dulu ya, sambil menunggu. Oke, makasih Siva. Boleh di ini ya, di close share screen-nya. Oke, apakah dari kelompoknya Bestari atau tadi udah ada belum? Atau misalkan dari The Pancake, ada Aris, ada Paujan, ada Ilham, ada Zafar, ada Muhammad Hamzah. Ada ya, tadi ada kalau nggak salah ada Ilham Maulana ya. Oke, baik. Ya, Bu. Nah, kita coba cek dulu ya. Oke. Nah, ini kelihatan jelas nggak teman-teman? Ilham jelas nggak kelihatan ya? Nah, ini Copancake itu bikin apa? Silahkan dijelaskan ya, timnya dari Copancake, customer segmennya siapa, problemnya apa, solution yang mau ditawarinnya apa, value propositionnya apa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait produk Pancake Fluffy untuk yang akan dijalani nanti gitu di kelompok kami. Yang pertama itu ada problem. Yang pertama itu ada modal usaha. Terus yang kedua waktu, dan yang ketiga yaitu supplier bahan produksi. Nah, untuk solusi dari problem tersebut yaitu cari investor atau pencarian dana bantuan modal. Yang kedua yaitu
mengatur waktu dengan jadwal kuliah atau mendahulukan prioritas. Dan yang terakhir yaitu mencari tahu dari teman sekitar terhadap penjualan bahan produksi. Nah, untuk key matriknya yaitu ada tempat produksi, alat untuk pembuatan produksi, sumber daya manusia atau karyawan. Yang terakhir yaitu ada bahan-bahan produksi yang berkualitas. Untuk value proposition yang ditawarkan yaitu menggunakan bahan-bahan yang bergizi bagi kesehatan tubuh. Terus yang kedua yaitu ada produk pancake fluffy dan lumer di mulut. Yang ketiga yaitu banyak pilihan rasa. Selanjutnya produk mini dan menarik, rasa dan topping produk bervariasi, dan yang terakhir yaitu kemasan produk menarik. Nah, untuk Unfair Advantage itu ada resep produk. Untuk channelnya ada TikTok, GoFood, Instagram, kampus STTNF, dan Stadion GBK. Untuk customer segmen dari usaha pancake fluffy itu ada di semua kalangan. Untuk cost strukturnya ada bahan produksi, ada biaya peralatan produksi, ada biaya operasional dan sewa tempat. Untuk revenue streamnya itu ada hasil penjualan produk pancake. Itu, Bu. Oke, baik. Ini customer pain-gain-nya kenapa? Coba boleh dijelaskan nggak? Apa yang itunya, Bu? Iya, customer pain-gain-nya. Bentar, Bu. Kenapa isinya seperti ini? Boleh dijelaskan ya? Bu, boleh yang ini boleh saya lempar ke Fauzan nggak, Bu? Soalnya Boleh. Tuh. Boleh. Satu timnya boleh bantu ya. Mungkin Fauzan bisa bantu jelasin, Jan. Silahkan. Ada Fauzannya? Papa Hujan? Udah, Bu, saya lagi lah, Bu. Oke, silahkan. Apa namanya? Customer segmen geografiknya itu ada Jakarta, demografiknya ada bekerja atau punya tempat usaha. Fotografik itu tidak gengsi dan tidak mudah menyerah, behavior, ada social responsibility, ada loyalty dan health. Nah, untuk customer job-nya itu mencari tempat strategi dan ramai pengunjung. Di bagian customer find itu di bagian sesi ada menunggu antrian, ketakutannya itu takut tidak laku atau sepi pengunjung. Untuk emosi negatifnya yaitu sold out, kesalahan yang sering pelanggan lakukan itu tidak sabaran atau tidak sesuai pesanan. Untuk hambatan adopsi itu ada nomor antrian, dan yang terakhir yaitu yang tidak disukai dari solusi exiting itu ada nego harga. Nah, untuk bagian customer gain yaitu bagian penghematan itu ada waktu, kemudahan itu praktis, pencapaian diri yang ingin diraih yaitu lezat, enak, dan bergizi. Untuk output yang diharapkan, pelanggan senang, kenyang, dan pelayanan sesuai ekspektasi. Daya tarik, untuk daya tariknya yaitu harga murah, kualitas makanan baik, banyak pilihan rasa. Nah, yang terakhir itu yang tidak disukai oleh dari solusi exiting-nya itu makanan lezat. Itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Ilham. Nah, Ilham, kenapa memilih sektor makanan dibanding dengan project bisnis dari sektor yang lain? Apakah dari satu kelompok ini sudah ada yang punya pengalaman jualan makanan atau kayak gimana? Kebetulan itu kita ada beberapa sih, Bu. Ada pancake sama yang fotografi, foto kayak apa namanya? Ya, kayak foto gitu. Nah, kami lebih memilih produk pancake karena saya sekarang juga jualan itu, Bu. Cuman nggak terlalu nggak terlalu rame gitu. Maksudnya kayak
Kalau ada yang order baru saya buat kayak Oke, gitu. Kamu buka toko atau hanya di WA atau seperti apa intinya? Kalau saat ini sih masih di WA, Bu, kayak Facebook gitu. Oh, oke, sudah berapa lama? Baru saat libur kuliah sih, Bu, 3 bulan apa 2 bulan yang lalu. Oke, Eh, Nah. udah berapa yang beli kalau dihitung? Ada nggak berapa? Kasarannya aja, kisaran. Ya mungkin 100 lebih mungkin. Oke, itu semua dari WA ya? Kamu nggak buka toko gitu ya? Kalau ada yang enggak, Bu. Gimana? Tadi putus-putus. Enggak di toko. Oke, berarti semuanya kamu by WA gitu ya. Kalau ada yang beli, berarti kamu pakai ojek, pakai kamu anterin sendiri gitu ya? Ya, saya anterin sendiri gitu. Oke, itu yang beli customer-nya dari mana aja? Ada kebanyakan sih kayak ibu-ibu gitu, Bu. Mungkin Tetangga karena gitu ya? ya kalau misalkan di toko punya toko langsung mungkin anak muda lebih banyak gitu. Cuman kalau misalkan di WA atau di Facebook itu lebih kebanyakan ke orang tua gitu. Oke, orang tua, ibu-ibu ya yang beli ya gitu ya. Ya. Oke, baik. Nah, oke. Terima kasih sebelumnya Ilham dan juga tim Coffee and Cake sudah mengerjakan tugasnya. Nah, kita sama-sama menganalisa ya sebenarnya. Nah, sebenarnya tadi saya melihat bahwa sebenarnya tim dari Coffee and Cake ini sudah punya modal yang sangat bagus ya gitu. Artinya ternyata misalkan Ilham sendiri sudah melakukan bisnis Coffee and Cake ini selama 3 bulan, berarti sudah banyak pengalaman yang memang bisa diambil ya, walaupun misalkan tadi gitu mungkin on off hanya di waktu-waktu libur aja dan sebagainya gitu. Tapi setidaknya teman-teman atau misalkan dari tim Copencake ini sendiri sudah bisa mencoba untuk terjun langsung gitu ya. Nah mungkin problemnya gitu ya, kenapa saya tadi misalkan ke customer segmen ini saya tanya gitu kan, sebenarnya siapa nih Ilham yang suka beli produk si pancake ini, bukan jawaban Ilham tadi bukan semua kalangan gitu ya, tapi justru adalah ibu-ibu rumah tangga, karena mungkin misalkan kayak marketnya Ilham sendiri di awal adalah karena masih di WA, biasanya yang kebanyakan beli cemilan itu adalah ibu-ibu misalkan contohnya. Atau misalkan tadi Ilham juga bilang gitu ya, sebenarnya kalau buka toko anak muda lebih mau Bu gitu ya. Nah, berarti sebenarnya Ilham dan juga tim Pancake ini sebenarnya sudah bisa menganalisa gitu ya, bahwa customer segmen dari Pancake Fluffy ini adalah misalkan ibu-ibu rumah tangga dan juga anak muda gitu ya. Itu yang bisa teman-teman ambil di sini nih. Nah, pertanyaannya gitu ya, tadi pertanyaannya balik, dari sekian banyak makanan yang lagi happening saat ini, kenapa timnya Ilham atau Ilham sendiri yang berjualan pada saat itu pilih pancake? Kenapa alasannya? Lagi viral, Bu. Oke. Viral sekarang. Oke, terus kan misalkan 100 orang itu ngasih feedback nggak sama Ilham, atau misalnya ngasih masukan atau kritikan terhadap makanan Ilham yang Ilham kasih ke pembeli Ilham? Kalau misalkan yang baiknya Bu kayak ya enak gitu, lumer, terus fluffy gitu. Terus kalau misalkan kurangnya itu kayak kecil gitu Bu. Okay. Tapi enak, tapi kecil. Oke, ya agak standar di kampung Ilham gitu. 15.000 itu agak mahal gitu dengan ukuran yang segitu. Tapi kan kalau di kota itu 25 gitu. 2 biji. Nah, di sini 15.000 itu kayak agak susah gitu. Oke, baik. Boleh tahu di mana Ilham tuh biasanya jualan? Di itu Bu, di Sukabumi tapi di Jampang Kulon. Oke, baik. Berarti bukan di daerah Nurul Fikri ya? Kalau saat ini Ilhamnya ada di daerah Nurul Fikri atau masih di Sukabumi? Masih di Sukabumi, Bu. Oke, baik. Nah, mungkin kalau misalkan sebenarnya teman-teman bisa lihat gitu ya, misalkan saat ini ya, problem yang kalau misalkan spesifikasinya tadi, misalkan contohnya dengan kasus Ilham yang misalkan sudah pernah nyobain jualan di Sukabumi, misalkan problem yang diambil adalah tidak variatifnya makanan yang tersedia misalkan di daerah Sukabumi gitu ya. Teman-teman bisa lebih spesifik ke sana gitu ya.
Kemudian apakah misalkan, nah jadi yang diambil adalah yang bukan problem kita ya sebagai yang akan melaksanakan bisnisnya, bukan problem foundernya, bukan problem timnya gitu ya, atau bukan problem yang akan dihadapi terkait produk tersebut, tapi apa problem yang mau diselesaikan yang solusinya adalah pancake fluffy gitu ya. Kalau misalkan jadi sekali lagi problem yang di sini yang dibahas bukan problem yang kita hadapi, tapi apa yang mau diselesaikan, problem apa yang muncul di sekitar kita ataupun misalkan di lingkungan kita yang solusinya adalah produk kita gitu ya. Oh ternyata contohnya kalau pancake fluffy tadi berarti problemnya adalah misalkan terbatasnya variasi makanan yang tersedia di Jampung Sukabumi gitu. Kita spesifik aja, misalkan lebih ke sana gitu. Nggak jadi masalah kalau misalkan memang target marketnya di awal di sana gitu ya. Terus kemudian misalkan apa namanya tuh sedikitnya variasi makanan yang sifatnya bergizi, namun misalkan apa namanya menarik tapi misalkan dengan harga murah. Contohnya kalau tadi Ilham ternyata kalau di toko di kota besar bisa sampai 25.000, tapi kalau di Sukabumi 15.000 udah bisa dibilang mahal kayak gitu ya. Saya paham betul karena pancake itu bahannya mahal-mahal ya, kayak susu, telur, gula gitu dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga punya daya tahan yang nggak terlalu lama gitu. Jadi mungkin kalau misalkan problem yang mau ditulis di sini adalah kurangnya variasi makanan yang berada di daerah Jampong Sukabumi misalkan. Kemudian kurangnya variasi makanan yang ada di apa misalkan yang sifatnya sehat gitu ya, tapi juga murah gitu ya. Itu yang misalkan kita tulis di sini. Nah, kemudian misalkan value proposition yang misalkan tadi ya yang ditawarkan sama Ilham, misalkan contohnya ternyata feedback dari customer-customernya Ilham mengatakan bahwa oh ini sebenarnya enak dan mungkin orang juga kayak penasaran gitu ya. Tapi pernyataan apa yang bikin orang itu penasaran dan mau balik lagi beli ke produknya pancake fluffy lagi gitu ya. Itu yang perlu dianalisis. Apa nih Ilham? Misalkan kayak satu orang ini dia beli sekali. Mau nggak nih rata-rata dari 100 orang ini dia mau balik lagi beli gitu. Oh iya dia mau kok Bu karena misalkan tadi menemukan rasa yang enak. Cuman misalkan contohnya apa namanya tuh ternyata apa namanya tuh ternyata dianggap bentuknya kurang menarik dan lain sebagainya. Maka itu yang nanti bisa Ilham pikirin secara analisa lebih dalam lagi gimana caranya bikin sesuatu hal yang dianggap worth it atau dianggap layak untuk dibeli dengan harga murah tapi orang merasa tidak apa namanya tidak merasa membeli kucing dalam karung kayak oh mahal banget sih ternyata 15.000 ternyata sekecil ini gitu ya. Maka itu yang perlu disesuaikan atau justru yang menjadi masalah bukan di pancake fluffy-nya misalkan kayak gitu. Karena tadi contohnya feedbacknya nggak ada yang merasa kayak feedback customer-nya nggak ada yang bilang bahwa makanan ini nggak enak gitu, nggak ada. Tapi yang dipermasalahkan adalah misalkan tidak besarnya atau misalkan kayak gitu ya. Mungkin kayak kalau misalkan pancake itu sendiri Ilham bisa bikin dengan bentuk yang tipikalinya kecil-kecil tapi banyak misalkan gitu kan. Kalau pancake bisa di apa namanya tuh bisa divariasikan ini ya macam-macam gitu kayak gitu atau misalkan memilih topping yang sifatnya harganya lebih murah misalkan Oreo crumb yang lebih murah dibanding dengan harus beli Glatzer atau misalkan coklat cair dan lain sebagainya. Itu yang perlu disiasati ya. Atau justru mungkin kalau misalkan Ilham memang mau lebih terjun lebih dalam ke si pancake fluffy ini, misalkan kayak gitu, target market segmennya lebih diangkat kayak gitu. Misalkan contohnya, mungkin kalau customer segmennya tadi selama ini baru WA gitu, Ilham move atau misalkan berpindah ke misalkan pasar kaget atau misalkan pindah ke tempat yang sifatnya adalah pasar di keramaian yang memang setiap orang bisa datang lebih banyak ke sana dan bisa merasa bahwa produk ini memang belum ada di Sukabumi sehingga pendatangan customer lebih banyak ke produknya Ilham gitu ya. Jadi secara problem ini mungkin nanti Ilham sama tim bisa diganti ya. Ini bukan terkait masalah problem yang akan dihadapi gitu, tapi sebenarnya apa yang mau diselesaikan dari problemnya pancake fluffy itu gitu ya. Bukan
bukan timnya yang merasa punya masalah. Kan ini sebenarnya modal usaha, waktu, supplier, bahan produksi gitu ya. Itu kan sebenarnya problem tim gitu ya. Problemnya Ilham sendiri mungkin kayak gitu ya. Contohnya kalau misalkan dari segi waktu, sebenarnya mungkin Ilham bisa merekrut karyawan untuk bisa mengerjakan penjualan pancake fluffy ini secara harian, misalkan contohnya kayak gitu. Terus gimana saya bayar bayar pegawainya, saya nggak punya modal, misalkan contohnya kayak gitu ya. Teman-teman Ilham bisa mencoba sistem dengan bagi hasil, misalkan satu produk yang terjual dari pancake fluffy ini, misalkan harganya 5.000, maka contohnya 1.000 untuk penjualnya gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, kemudian misalkan kalau supplier bahan produksi, saya rasa kalau saat ini secara bahan produksi gitu ya, apalagi pancake itu kan bahan dasar kue pada umumnya gitu ya. Ilham bisa cari produsen online gitu kan, bisa bukan hanya dari Sukabumi gitu, dan sifatnya itu bisa lebih mudah dikirim gitu ya. Jadi ini sebenarnya masih bisa diselesaikan asal mau kemauan gitu. Jadi problem yang ditulis di sini adalah problem yang mau diselesaikan dengan pancake fluffy gitu ya. Karena tadi saya bilang misalkan terbatasnya variasi makanan yang ada di daerah tersebut, kemudian juga kurangnya makanan bergizi yang misalkan ada dan sebagainya. Kemudian value preposition di sini tuh misalkan contohnya adalah pancake fluffy adalah lumer di mulut gitu. Jadi itu adalah salah satu jargon yang memang bisa dipakai gitu ya. Contohnya pancake fluffy enak, kemudian sehat dan lumer di mulut. Jadi value preposition yang diberikan atau value preposition itu kan ngebahas apa kira-kira jargon yang perlu disampaikan ke customer supaya customer merasa layak membeli produknya teman-teman gitu ya. Bukan bukan penjelasan panjang yang menjelaskan rincian produk gitu ya, bukan seperti itu, tapi misalkan jargon pendek, misalkan contohnya tadi value preposition yang bisa diambil oleh pancake fluffy adalah misalkan contohnya enak, kemudian juga sehat karena di make sure bahwa ternyata makanan ini menggunakan bahan-bahan yang lebih bergizi gitu, entah misalkan ternyata warna hijaunya dari bayam atau misalkan kayak warna merahnya dari bukan dari pewarna, pakai buah bit dan lain sebagainya gitu. Itu kan jadi punya daya nilai jual yang yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, misalkan enak, sehat, kemudian dan juga lumer di mulut dan tentunya bisa diantar kemana saja. Misalkan itu salah satu contoh value proposition yang mau ditawarkan. Sesuatu hal yang bisa mengajak pembeli merasa bahwa oh iya nih saya mau nih produk ini nih kayak gitu ya. Oke, jadi solusinya, nanti sebenarnya yang dibahas tuh bukan cari investor, mengatur jadwal kuliah, ini lebih ke solution personal gitu ya. Tapi yang perlu dibahas adalah karena adanya problem, misalkan contohnya tadi tidak adanya variasi makanan di daerah Jampong, maka misalkan pancake fluffy hadir sebagai terobosan terbaru yang yang secara pembuatan mudah untuk bisa dilaksanakan di daerah Jampong misalkan kayak gitu ya. Terus kemudian misalkan ternyata tadi pancake fluffy ternyata harganya lumayan tinggi tapi ternyata bentuknya mini, maka solution yang bisa diselesaikan adalah misalkan contohnya mengatur harga jual, atau misalkan teman-teman bisa mengatur bentuk dari pancake sendiri gitu ya. Itu misalkan adalah strategi solusi yang bisa dipakai untuk tetap bisa menjalankan bisnisnya pancake fluffy ini, misalnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya solution ini adalah menjawab dari problem-problem yang sudah dituliskan di sini kayak gitu ya. Nah, customer segment kita nggak bisa cuma tulis semua kalangan gitu ya. Itu tuh terlalu general dan kita nggak bisa mendetek sebenarnya siapa customer pertama kita gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi Ilham jelasin gitu ya, ternyata customer segment yang dipilih yang selama ini sering beli ke Ilham itu adalah ibu-ibu rumah tangga misalkan. Nah, bisa dilihat nih ibu-ibu rumah tangganya yang seperti apa, misalkan ibu-ibu rumah tangga yang ternyata sudah bisa pakai handphone, terus kemudian misalkan dia punya
jatah uang dapur misalkan 500.000 per bulan kayak gitu. Setidaknya kalau dia punya jatah 500.000 per bulan, dia bisa loh jajan pancake fluffy 1 sampai 3 kali gitu ya. Tapi setelah Ilham analisa misalkan kayak gitu ya, nanya wawancara gitu ya, nanya, oh ternyata yang di bawah 500.000 per bulan ternyata nggak ada budget untuk beli jajanan seperti pancake fluffy. Maka kedepannya Ilham dan juga tim Covencake itu akan berfokus ke cari pelanggan-pelanggan yang memang sifatnya sudah tahu bahwa behaviornya itu adalah misalkan contohnya orang-orang yang memang misalkan punya uang dapur di atas 500.000 kayak gitu ya. Itu yang kita bisa lebih spesifik. Sebenarnya customer segment apa namanya, nggak bisa kita tuh mengatur semua kalangan sebagai customer segment kita. Itu artinya kita nggak jelas sebenarnya produk kita tuh mau dilempar ke siapa dan target marketnya ke siapa gitu ya. Nah, kita bahas lagi di sini ya. Customer segmennya ternyata, nah lain ceritanya kalau misalkan ternyata geografiknya adalah di Jakarta. Saya nggak tahu nih teman-teman dari Covencake ini akan jualan Covencake ini di Jakarta atau di Sukabumi gitu ya. Maka itu yang perlu dipilih gitu ya. Kalau misalkan ternyata gimana? Di Jakarta kan apa namanya yang dibahas yang di sini itu bukan di Sukabumi Jadi yang jadi sekarang yang mau gitu, Bu. dijualan di Jadi Jakarta tuh masih ada apa namanya? gimana? Iya, maksudnya apa namanya? Gimana ya ngejelasinnya? Gimana? Tenang. Bu, saya mau nambah. Boleh. Sebenarnya tuh kita tuh di Jakarta, Bu, di hari Minggu di setiap Car Free Day gitu, Bu. Kan Oke. orang ramai tuh. Hmm, Di Jakarta juga harga jualnya juga lebih mahal juga, Bu. Kalau Oke. misalnya di Sukabumi atau di Bogor itu 15.000, tapi kalau di Jakarta cuma 2 pancake itu 25.000. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini mau jualannya di Jakarta ya? Iya, Iya, waktu Oke, Car Free Day, Bu. Iya, oke, waktu orang ramai gitu doang sih, Bu. oke, baik, oke, nggak jadi masalah sebenarnya teman-teman apa namanya mau di Sukabumi maupun misalkan mau di Jakarta sebenarnya nggak jadi masalah dimanapun teman-teman pilih asal teman-teman paham behavior dari customernya teman-teman atau misalkan behavior itu kebiasaan gitu ya sifatnya orang yang suka beli pancake fluffy itu kayak gimana sih gitu. Nah itu yang perlu teman-teman analisis gitu ya. Nah geografiknya oke lah kita pilih di Jakarta gitu ya. Karena tadi yang mau lebih spesifik mungkin kayak SCT Nurul Fikri atau misalkan lebih fokus lagi ke Stadion GBK misalkan gitu ya. Nah, demografi orang-orangnya adalah misalkan nah demografinya seperti apa? Misalkan demografinya adalah senang mengunjungi Car Free Day atau misalkan senang pergi bepergian atau misalkan keluar tempat di hari libur karena misalkan teman-teman hanya berfokus di hari libur aja contohnya seperti itu ya. Lain ceritanya kalau ternyata teman-teman menargetkan mahasiswa maka demografinya mahasiswa seperti apa yang misalkan teman-teman mau pilih sebagai produknya pancake fluffy kayak gitu ya. Nah, psikografinya adalah misalkan contohnya psikografinya adalah senang jajan, kemudian juga apa namanya tuh tidak jorokan gitu ya. Artinya kan kadang-kadang orang lihat bahwa makanan di Car Free Day itu apa namanya kurang bersih dan lain sebagainya gitu ya. Maka yang secara psikografi adalah merasa tidak jorokan dan senang eksplorasi kuliner misalkan. Itu yang bisa ditulis di sini ya, bukan tidak gengsi dan tidak mudah menyerah. Orang yang beli makaroni juga mungkin bisa jadi tidak mudah menyerah gitu. Orang yang beli cilok juga bisa mungkin tidak mudah menyerah. Jadi teman-teman bisa lebih spesifik untuk memilih gitu ya, melihat bahwa psikografinya seperti apa. Nah, kemudian behaviornya ternyata misalkan seneng jajan manis, kemudian juga misalkan punya budget jajan ke Car Free Day itu misalkan kalian kan sebenarnya ketika ada customer yang datang ke misal Covencake ini gitu, teman-teman bisa nanya gitu, Bu boleh tahu nggak sih Bu kalau ke Car Free Day ini biasanya bawa uang berapa sih untuk jajan kayak gitu. Itu kan pertanyaan simpel yang sebenarnya bisa teman-teman gali gitu ya. Oh saya mah apa namanya mau bisa jajan saya bawa duitnya 25.000 gitu ya.
apakah misalkan orang yang hanya membawa uang 25.000 dengan 100.000 mana chance yang lebih besar untuk beli pancake fluffy gitu ya. Sedangkan kalau misalkan teman-teman analisa sendiri gitu ya, di Car Free Day itu kan banyak sekali makanan gitu ya, ada cilok dan sebagainya. Kenapa orang tuh perlu pilih pancake fluffy? Itu yang misalkan teman-teman perlu lihat dari kebiasaan gitu ya. Nah, kemudian emosi negatif bukannya senang ya, sold out ya. Sold out itu artinya kan habis gitu ya makanannya. Bukannya senang ya teman-teman kalau misalkan habis. Oh, oke, misalnya secara Nggak sold out gitu. Apa? oke, pas datang ternyata kehabisan gitu ya. Gitu. Gitu, Bu. Nah, terus kalau misalkan ada customer yang datang terus kehabisan, solusi dari teman-teman apa? Ada nggak solusinya? Mungkin apa bahan-bahannya lebih diperbanyak lagi, Bu. Oke. Nah mungkin oke. Nah, ini artinya berarti kan memang secara kuantiti ya, secara emosi negatif memang kan kayak apa ya, seberapa banyak pun teman-teman misalkan perbanyak bahan tersebut, tapi kalau misalkan ternyata orang itu datang memang pada saat waktunya habis, kalian kan nggak mungkin langsung nambah-nambah lagi gitu ya. Nah, makanya mungkin bisa jadi misalkan contohnya sebenarnya solusinya adalah teman-teman bisa by WA, oke misalnya contohnya gitu, oh sudah habis ya Bun, oke tapi misalkan kita online kok Bun, hari Senin kita buka, misalkan nanti kalau misalkan Bunda mau, boleh minta nomor WA-nya, nanti saya kirimin menunya ke WA gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ternyata emosi negatif yang muncul adalah datang pada saat kehabisan, maka mungkin di sini pencapaian output yang diharapkannya misalkan kayak gitu, punya pelayanan lain selain misalkan datang ke gerai, misalkan datang ke toko tersebut gitu ya. Itu yang sebenarnya mungkin teman-teman bisa analisa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita balik lagi tadi ke masalah customer segment di Jakarta gitu ya, mungkin nah itu problemnya mungkin digali lagi misalkan. Ternyata misalnya contohnya tidak bervariasinya makanan di Jakarta kan enggak gitu ya, teman-teman. Nah, kenapa alasannya orang-orang Jakarta, orang-orang di GBK atau misalkan di Car Free Day perlu beli pancake fluffy? Maka itu teman-teman bisa tulis di sini gitu ya, sebagai problem yang pengen diselesaikan gitu ya. So far saya nah yang paling teman-teman pahami adalah kalau ternyata timnya contohnya Ilham sudah punya modal gitu ya, cara bikin pancake yang enak itu kayak gimana, itu adalah salah satu modal yang besar banget gitu ya, bukan cuma masalah uang gitu, tapi skill yang memang apa namanya tuh sangat dibutuhkan untuk bisa terjun ke lapangan misalkan. Nah, nanti tinggal timnya dari Pancake ini ready nggak mentalnya nih ketika misalkan jualan di Car Free Day dan sebagainya kayak gitu ya. Oke, thank you Ilham dan juga teman-teman dari Pancake. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum saya pindah ke grup yang lain? Nanti sebenarnya nggak perlu dibenerin ya, kalau tugas yang ini yang akan saya nilai. Nah, tapi mungkin misalkan nanti ke depannya, nah coba dianalisa lebih sesuai lagi sebenarnya customer segmennya siapa dan problem yang mau diselesaikannya apa. Oke. Baik, Bu. Oke, terima kasih ya Ilham dan juga tim. Sama-sama. Oke, baik. Ini ada Ajam. Bu boleh tanya Bu, untuk tugas kemarin, apakah link kanvas itu semuanya harus diisi? Karena seingat saya tugasnya hanya mengisi nomor 1 dan juga problem customer segment dan unique value proposition. Betul, yang diisi hanyalah unique problem customer segment dan unique value proposition. Tapi kalau teman-teman sudah bisa menganalisa ke segmen yang lain ya, oke, kita lihatlah. Oke. Oke, ada tadi timnya Bahari udah datang? Udah masuk semua atau timnya Intan? Siapa tadi yang bikin Digi Bisnis? Kayaknya kita hari ini saya belum bisa bahas revenue stream ya. Saya pengen teman-teman paham dulu sebenarnya problem tuh seperti apa penyelesaiannya. Customer segment dan juga unique value proposition. Ada timnya Syafa tadi? Tim saya, Bu. Oh ya, Syifa, udah datang. Siapa? Erlangga. Ya, Erlangganya udah datang. Ada, Bu. Biar saya yang jelaskan saja, Bu. Oke, baik. Silakan, Syifa. Sudah ready ya, Syifa? Boleh share screen ya? Oh iya. Boleh, Bu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan produk dari digital application, yaitu Digi Business. Itu di sini ada problem, dan di sini ada solution, unique value proposition, dan unfair advantage, customer segment, existing alternative, dan key metric, key level concept, channels, serta di sini ada pebisnis atau wirausahaan yang cost dan struktur. Dan di sini ada problem, dan di sini ada problem yaitu pekerjaan menjadi melelahkan karena semuanya dilakukan secara manual. Di sini juga ada manajemen data yang berantakan karena file ditulis di kertas. Dan di sini juga ada menjadi bekerja double karena semuanya berupa fisik dan dilakukan secara manual. Dan solusinya yaitu wirausahaan sekarang bisa melakukan digitalisasi bisnis sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien, keuangan yang stabil, dan karyawan yang menjadi lebih produktif karena pekerjaan tidak dilakukan secara manual. Juga ada unique value-nya, solusi yang kami berikan dapat memenuhi kebutuhan hampir setiap aspek bisnis karena aplikasi kami menyesuaikan dengan orientasi bisnis dan kebutuhan lapangan dari bisnis yang Anda jalankan. Dan juga ada unfair advantage, kami memberikan keleluasaan akan akses dan maintenance-nya dari setiap aplikasi yang kami buat. Customer bebas menentukan apakah aplikasi tersebut akan dijalankan dengan resource dari kami atau independen, jadi tidak ada keterkaitan lebih lanjut dengan kami. Dan diharapkan dengan adanya keleluasaan tersebut dapat memberikan customer fleksibilitas akan aplikasi yang mereka punya. Dan di sini ada customer segment, wirausahaan, dan pebisnis. Dan juga ada industri yang membutuhkan digitalisasi dan segala aspek yang membutuhkan data otomatisasi. Dan di sini ada exciting alternatif. Digitalisasi bisnis cenderung tidak konsisten karena pekerjaan terkadang dilakukan melalui media digital seperti contohnya Microsoft Excel, namun jelas hal itu tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pekerjaan. Karena ketidakkonsistenan tersebut, pekerjaan terkadang menjadi semakin sulit karena UI yang tidak user-friendly dan minimnya fleksibilitas. Di sini ada key metric. Customer menjelaskan kebutuhan digitalisasi mereka. Kami melalui project officer dan sistem analisis akan menganalisa kebutuhan mereka. Kami membuatkan solusi berupa aplikasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan digitalisasi bisnis mereka. Dan di sini ada high level konsepnya, digitalisasi bisnis pekerjaan jadi semakin praktis. Jadi di sini kita ada channel, yaitu channelnya ada iklan, on the road marketing ke perusahaan, promosi di media sosial, dan tender. Dan sini ada early adopters, bisnis wirausahaan yang berkutat di bidang keuangan, finansial, maupun akuntan industri dengan metode akuntan yang masih manual. Dan di sini ada cost structure, biaya pembuatan aplikasi, biaya konsultasi, dan sini juga revenue. Di sini revenue ada biaya maintenance aplikasi dan biaya subscription. Dan selanjutnya di sini ada customer-nya, Oke, customer segment-nya, dan di sini ada geographic, boleh walkway. di next nggak itu apa namanya share screen-nya? Belum ada ya, Bu? Belum. Ini masih link canvas-nya, masih link canvas. Bentar, Bu. Oke, oke. Link canvas ini. Nah, udah kelihatan, Bu? Belum. Bentar, Bu, saya keluar dulu bentar. Oke, susah ya. Bentar. Saya coba bantu aja deh. Oke. Oke.
ya. Ntar, aduh. Oh, di mana? Oke, kelihatan nggak? Shiva bisa baca nggak dari yang saya share screen? Ya, nggak bisa nih Bu, kayak kurang jelas juga. Ini udah jelas nggak? Udah jelas nggak ini? Atau belum jelas? Nah, saya coba share screen ya. Oh, pecah ya. Oke, sama Shiva boleh dibacain aja lah ya ininya. Yang demografinya seperti apa? Ini pecah ternyata. Baik Bu, nih untuk customer segmennya di sini ada geografik dan juga ada demografik, ada PC grafik, sama behavior. Dan di sini juga ada customer job dan customer pain. Dan di sini juga ada permasalahan. Dan di sini juga ada customer base. Dan di sini dari geografik ada worldwide, demografiknya yaitu wirausahaan dengan bisnis yang pekerjaannya dilakukan secara manual. Dan psikografik di sini adalah ingin melakukan efisiensi bisnis. Dan behavior di sini tidak ketinggalan zaman. Dan di customer jobnya. Oke, Shiva, boleh tahu nggak kenapa ini kan kamu bilang bahwa sebenarnya early adapternya adalah pebisnis atau wirausaha yang berkutat di bidang keuangan finance atau maupun akuntan gitu. Ada yang punya pengalaman dari tim teman-teman terkait bisnis di bidang akuntan atau financial ataupun misalkan keuangan? Ada yang udah nyemplung nggak ke daerah sana gitu, ke bisnis tersebut? Ada nggak? Kalau saya itu Bu, di bagian perusahaan pabrik. Gimana? Putus-putus, Shiva. Iya Bu. Di bagian apa? Di bagian maintenance-nya itu saya di perusahaan pabriknya Bu. Oh, oke. Oh, oke. Jadi kamu sebenarnya kerjanya di pabrik, tapi bagian maintain lebih kemana? Secara keuangannya atau misalkan produk itu sendiri? Boleh tahu nggak pabrik apa namanya? Kalau saya sih di pabrik tahunya Bu. Jadi bagian mengelolanya aja Bu. Jadi saya mengelola keseluruhannya. Mengelola kayak misalkan Shiva yang ngedata, misalkan Shiva lebih ke mengelola pembuatan tahunya, atau Shiva mengelola datanya, misalkan kayak siapa reseller yang beli tahu dan sebagainya, atau lebih ke mananya? Ke semuanya Bu, ngedata produksinya, ngedata reseller juga. Jadi di sini reseller itu semacam kayak franchise Bu. Oke. Baik. Oke. Nah, jadi intinya kalau menurut Shiva bisnisnya Shiva yang saat ini pabrik Shiva bekerja butuh nggak di bisnis? Kalau di bisnis tuh kurang sih Bu. Kenapa tuh? Kalau apakah pabriknya Shiva ini udah pakai misalnya kayak ada orang mau beli misalnya franchise dan sebagainya gitu ya, sudah jelas MOU-nya, terus kayak dokumennya jelas, atau misalkan masih serba manual kayak gitu, atau kayak gimana, kayak dicatat aja siapa yang beli hari ini dan sebagainya? butuh Bu kalau di bisnisnya. Oke. Bentar Bu. Oke. Jadi saya tuh sebenarnya ini makanya saya bilang kalau misalnya sebenarnya dari segi digi bisnis itu kan besar sekali ya teman-teman, kayak digitalisasi bisnis itu besar sekali sektornya. Ada contohnya memang digitalisasi dari segi misalkan contohnya kalau di industri pakaian ya, misalnya contohnya
industri gudangnya itu sendiri. Maka digitalisasi bisnisnya misalkan kayak berapa kita beli kain, berapa kemudian kain itu masuk ke penjahit, berapa contohnya kain yang sudah berhasil jadi baju, berapa yang cacat dan sebagainya. Itu perlu diatur di gudang, berapa yang sold out, berapa dan sebagainya. Maka itu digitalisasi bisnis di bagian gudang gitu ya. Kemudian ada juga memang digitalisasi bisnis secara keuangan. Makanya saya tanya ini sebenarnya ada nggak teman-teman yang memang bergerak dari sisi keuangan. Misalkan contohnya mencatat pemasukan, berapa pengeluaran, kemudian juga mencatat invoice atau misalkan contohnya purchase ordernya seperti apa, misalnya kayak gitu ya. Data pelanggan, kemudian juga database misalkan kayak suppliernya, kalau contohnya tahu misalnya kayak gitu ya. Di data keuangan kan perlu tahu nih, oh ternyata supplier kedelainya alamat yang kalau kita mau beli kalau kita mau menghubungi apa-apa terkait kedelainya di sini dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu digitalisasi bisnis gitu ya. Nah, tapi karena teman-teman memilih sektor untuk di sini adalah digitalisasi bisnis secara keuangan gitu ya. Maka memang yang perlu dimatangkan adalah memang apakah di sini ada orang-orang yang timnya yang paham secara garis besar gitu ya, bukan paham banget tapi paham secara garis besar. Misalkan contohnya gimana sih akuntansi keuangan sebuah perusahaan itu gitu ya, kapan perusahaan tersebut dikatakan merugi atau misalkan untung gitu ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman bisa analisa di sini gitu ya, misalkan contohnya manajemen berantakan karena tidak ada SOP keuangan yang misalkan tercatat secara jelas misalkan kayak gitu ya. Nah, ini yang misalkan contohnya bisa diangkat sebagai problem kemudian ya kayak gitu. Terus kemudian pekerjaan menjadi melelahkan karena semuanya dilakukan secara manual. Saya nggak tahu ya kalau misalnya contohnya apakah tadi di pabriknya Shipa misalkan kayak kalau ada yang beli masih tetap pakai nota gitu ya, kemudian misalkan nota dibeli misalkan kayak oh ternyata yang ini misalkan reseller ini beli misalkan 15 box tahu dan sebagainya kayak gitu, atau misalkan sudah ada misalkan contohnya Excel gitu ya. Sebenarnya Excel itu kan sebenarnya bukan cuma tabel-tabel ya, tapi bisa dibikin codingan sehingga tampilan itu menjadi salah satu alat untuk bisa ngedeteksi juga siapa yang beli, siapa yang hari itu beli gitu ya, berapa harganya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu misalkan bisa dilakukan. Misalkan existing alternatif digitalisasi bisnis cenderung tidak konsisten dan pekerjaan terkadang dilakukan melalui digital media sebagai contohnya Excel gitu ya. Namun jelas hal itu tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan pekerjaan. Nah, kalau misalkan, teman-teman ya, makanya saya bilang ini makanya timnya dari Digi Business ini kalau mau difokuskan lebih mau fokus ke yang mana? Karena dalam hal digitalisasi bisnis itu besar sekali biaya yang dibutuhkan untuk satu kali perubahan yang tadinya misalkan produknya belum digital bisa menjadi digital gitu ya. Nah, itu akan sangat butuh biaya yang besar, bahkan mungkin di atas 100 juta gitu ya untuk misalkan mendigitalisasi hal tersebut. Pertanyaannya, wirausaha atau UMKM yang memang awalnya ternyata belum punya keuangan secara digital, apakah dia punya daya beli terhadap produk yang sebesar itu gitu. Makanya bisa dipilih sebenarnya teman-teman tuh lebih memilih ke digitalisasinya apa, misalkan fokus digitalisasi keuangan, maka hanya mencatat adalah pembukuan pengeluaran, misalkan aset secara perusahaan, terus kemudian juga laba ruginya didetek, misalkan contohnya lebih ke situ, atau misalkan tadi misalkan apakah di bagian produksi atau apakah di bagian digitalisasi packaging atau misalkan di bagian digitalisasi misalkan contohnya kayak ada barang cacat atau enggak, retouring dan sebagainya seperti apa gitu ya. Nah, itu pilihlah yang misalkan memang teman-teman nih dari satu tim Digi Bisnis ini lebih mampu nanti kira-kira menjalaninya seperti apa gitu ya. Nah, existing alternatif tuh kalau nggak salah saya tuh sering sekali ya dapat iklannya gitu ya. Ada Mob, terus kemudian juga sekarang kalau teman-teman datang ke Google
Google Play Store gitu ya, banyak sekali gitu ya aplikasi kayak contohnya Kas gitu ya. Itu misalkan aplikasi-aplikasi yang memang sifatnya digital untuk mengatur keuangan UMKM yang masih kecil, contohnya kayak gitu ya. Jadi silakan nanti dipertajam lagi analisanya. Sebenarnya teman-teman tuh mau milih customer segment yang mana gitu. Pebisnis wirausahaan yang seperti apa? Yang misalkan contohnya omsetnya di bawah 100 juta atau sudah di atas 100 juta gitu. Yang kira-kiranya membutuhkan digi bisnis gitu ya. Kemudian industri yang membutuhkan digitalisasi itu yang seperti apa? Apakah industri contohnya tadi makanan atau industri pakaian atau industri obat dan sebagainya gitu. Industri mana yang mau teman-teman pilih gitu dan lebih punya pengalaman di sana kayak gitu ya. Nah, unique value proposition. Solusi yang kami berikan dapat membutuhkan hampir setiap aspek bisnis karena aplikasi menyesuaikan dengan orientasi bisnis dan kebutuhan keuangan bisnis yang Anda jalankan. Oke, jadi sebenarnya itu sifatnya adalah custom gitu ya mungkin. Nah, kalau misalkan custom, maka disesuaikan lagi gitu ya sebenarnya mau sebesar apa cakupannya. Karena kalaupun misalkan semua cakupan dikerjakan oleh teman-teman gitu ya, berarti kan nanti pasti harganya akan melambung tinggi gitu ya. Nah, apakah misalkan ketika harganya melambung tinggi gitu ya, karena misalkan contohnya teman-teman pengen semua dikerjain, apakah itu jadi punya daya jual yang wajar atau enggak gitu ya. Jangan sampai ya udah karena merasa saya paling bisa karena aplikasi saya menyediakan semuanya gitu ya. Tapi ternyata dari segi pembiayaan saya rugi karena misalkan ternyata saya harus hire developernya, kemudian hire konsultannya. Hire konsultan kan nggak murah gitu ya. Kebayang nggak sih hire konsultan dari sisi keuangan, dari segi produksi dan sebagainya gitu ya. Maka itu yang perlu diperhatikan lagi nanti sebenarnya unique value proposition yang ditawarkan ini lebih ke seperti apa gitu ya. Saya paham bahwa teman-teman tuh memilih target intinya kayak mungkin lebih ke UMKM gitu ya, UMKM yang usahanya menengah, dia mau level up ke level yang lebih tinggi, mau usahanya lebih maju, mau pembukuannya lebih rapi sehingga keuangannya lebih jelas gitu ya. Dia tahu kapan dia rugi, kapan dia harus berhenti beli bahan, kalau kapan dia bisa menaikkan omset marketingnya dia gitu. Mungkin itu target market dari Digi Bisnis itu sendiri gitu ya. Kalau dilihat dari problem dan juga customer segment yang teman-teman pilih gitu ya. Nah, geografiknya worldwide gitu ya. Ini nggak bisa kita bilang worldwide gitu ya teman-teman. Mungkin pengusaha di Inggris beda dengan sifatnya atau kebiasaannya dengan pengusaha di Indonesia. Nah kita nggak bisa bilang bahwa geografiknya worldwide gitu. Jadi pilih salah satu geografik yang memang mau diselesaikan. Bahkan mungkin pengusaha yang tipikalinya orang Jakarta beda dengan mungkin pengusaha yang tipikalinya di Jogja gitu ya, yang sifatnya mungkin secara bisnis orang-orang Jogja lebih wise, lebih bijaksana terhadap harga gitu ya, tapi orang-orang Jakarta lebih pede, lebih lebih kayak to the point ketika menyampaikan harga karena merasa bahwa produknya paling bagus dan sebagainya. Nah, itu juga yang teman-teman perlu perhatikan gitu ya. Demografiknya adalah wirausahawan dengan bisnis yang pekerjaannya dilakukan secara manual. Oke. Misalkan ini udah secara demografi udah jelas gitu ya. Kemudian psikografisnya adalah ingin melakukan efisiensi bisnis gitu ya. Oke. Tapi misalkan contohnya psikografisnya misalkan mengalami masalah kerugian, kebangkrutan gitu ya, atau misalkan kayak kebingungan terhadap efisiensi biaya dan lain sebagainya, itu yang sebenarnya teman-teman bisa analisis dari programnya di G-Business itu sendiri. Sebenarnya sektornya sudah bagus ya teman-teman, ini juga secara kalau misalkan memang mau dijalani secara betul gitu ya, ini adalah sektor yang cukup menguntungkan secara kalau paham sebenarnya celahnya bagaimana, makanya saya bilang sebenarnya apakah teman-teman punya experience atau misalnya pengalaman di bisnis ini gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah nyemplung, sudah paham gimana cara melobi customernya, cara dan sebagainya, itu bisnis industri ini cukup menguntungkan ya gitu ya kalau teman-teman pahami. Kalau contohnya tadi Ilham gitu ya, Ilham bilang tadi bahwa kalau Ilham udah nyobain ke 100 customer dan udah dapat feedback. Nah, itu adalah salah satu modal yang besar banget gitu ya. Sama halnya dengan tim di G-Business, kalau misalkan tim di G-Business bisa paham
gimana alur bisnis atau misalkan gimana cara kita tembus pasar ke UMKM ini sendiri gitu ya, maka produk DigiBusiness ini bisa mungkin sangat punya potensial untuk bisa diterima oleh pasar itu sendiri. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, mungkin hari ini kita nggak bisa bahas dulu soal masalah revenue stream. Saya pengen teman-teman juga banyak banyak mengoreksi, banyak cek lagi gitu ya. Sebenarnya tugas teman-teman tuh analisa problemnya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan saat ini yang sudah disubmit itu sudah final sifatnya gitu ya. Tapi kita masih panjang gitu ya. Karena mudah-mudahan nanti setelah ini analisa bisnisnya teman-teman itu lebih real, lebih paham sebenarnya marketnya seperti apa gitu ya. Bukan hanya memang masih idealisme dari masing-masing founder gitu ya. Oke, ada mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyain sebelum saya tutup kelas? Gak ada ya? Oke, baik. Oke, kalau tidak ada, maka saya akhiri kelas hari ini ya, teman-teman. Nah, saya harap teman-teman bisa mengambil pelajaran dari 2 bisnis. Ini presensinya di sini ya, Dendi ya. Saya udah share. Apakah kamu baru masuk atau enggak? Tadi saya udah share dari tadi. Nah, saya harap teman-teman bisa mengambil pelajaran gitu ya, bisa melihat bahwa bisa mengambil hikmah, terus kebayang bukan hikmah ya, sebenarnya kayak aha momennya bahwa oh saya bisnisnya, oh ternyata saya kurangnya di sini ya kalau industri saya gitu ya. Oh ternyata saya analisanya saya akan lebih pilih customer segmen yang ini ya gitu ya. Nah itu saya harapannya seperti itu ya, setelah kita tadi sama-sama belajar dari dua studi kasus dari project bisnisnya teman Ilham dan juga The Pancake sama DigiBusiness gitu ya. Jadi kalau misalkan harapannya gitu ya, setelah ini teman-teman bisa ngecek lagi tugas teman-teman gitu ya, apakah analisanya udah benar dan memang sesuai yang dibutuhkan di lapangan gitu ya. Kalau harapannya itu sih yang saya harapkan supaya ini tuh benar-benar sesuatu hal yang memang dibutuhkan oleh market gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, maka saya akhiri kelas hari ini ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak. Mudah-mudahan teman-teman terus semangat gitu ya. Jangan pantang menyerah kalau yang belum berkontribusi atau misalkan belum ikut nimbrung terhadap ide bisnisnya. Ayo mulai rempugan lagi sama teman satu kelompoknya, kita bahas lagi gitu ya, menyamakan frekuensi, menyamakan visi, udah sejauh mana nih pemahamannya gitu ya, biar sama-sama bisa paham sebenarnya industri mana yang teman-teman pilih untuk project bisnis ini. Oke, saya akhiri kelas hari ini. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian kelas ada sesuatu hal yang misalkan kurang mengenakan atau misalnya sesuatu kata yang menyinggung dari teman-teman. Saya akhiri kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Minggu depan.